Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang apa itu dengan yang dinamakan dengan psikodrama. Jadi, psikodrama merupakan suatu teknik kelompok yang digunakan untuk terapi klien dengan cara menggunakan secara drama atau bermain peran, terus sehingga meningkatkan wawasan dan juga kreativitas dari para klien. Selanjutnya, sejarah dari pendekatan ini itu dibuat pada tahun 1930-an. Oleh siapa? Oleh J.L. Moreno dan juga oleh istrinya yang namanya adalah Gervan Toeman Moreno dan juga para pengikutnya. Selanjutnya, psikodrama ini berbicara sama dengan imajinasi, intuisi, dan juga perangkat dramatis lainnya untuk mengeksplorasi dari psikologi masalah yang lain. Baik, saya akan menjelaskan konsep utama dalam psikodrama. Itu ada 9 konsep. Yang pertama ada kreativitas, di mana seorang klien dapat bagaimana dia menghadapi masalah dalam menghadapi sebuah kehidupan, dalam mengembangkan diri dan dalam mengeksplorasi kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu ada spontanitas. Merupakan mengapa spontanitas? Karena dalam psikodrama tidak disediakan sebuah skrip, sehingga masing-masing pemain harus melakukan adegan-adegan dalam psikodrama secara spontan. Kemudian yang ketiga ada bekerja saat ini, karena dalam psikodrama benar-benar menimbulkan kembali seakan-akan masalah tersebut benar-benar terjadi saat psikodrama tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada pertemuan. Yang kelima itu ada tele atau baik. Kemudian yang keenam ada realitas surplus, yaitu membantu klien agar mendapatkan pandangan atau sudut pandang baru. Kemudian yang ketujuh itu ada kataris dan wawasan. Yang kedelapan yaitu ada pengujian realitas. Kemudian yang kesembilan ada teori peran, yaitu masing-masing pemain diberikan kebebasan untuk memainkan sebuah peran. Kemudian selanjutnya peran dan fungsi pemimpin kelompok psikodrama. Itu ada sutradara dan juga ada direktur. Sutradara yaitu sebagai produser, sebagai katalisator atau fasilitator, dan juga sebagai pengamat atau penganalisis. Sutradara membantu protagonis dalam mengembangkan adegan dan juga ekspresi bebas perasaan. Selain itu, sutradara juga membantu protagonis agar mendapatkan pemahaman-pemahaman baru. Kemudian ada direktur. Direktur ini dia berperan untuk memilih protagonis, kemudian memilih teknik yang sesuai yang akan digunakan dalam psikodrama. Kemudian direktur juga sebagai peran kunci, ya, pemegang peran kunci dalam pemanasan kelompok. Dan yang terakhir, sebagai seorang direktur, dia harus memperhatikan baik-baik apa yang muncul dalam psikodrama tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur psikodrama. Unsur-unsur psikodrama terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis ini merupakan tokoh utama atau orang yang menjadi fokus psikodramatisme, yaitu orang yang menghadirkan masalah untuk dieksplorasi. Kemudian yang kedua yaitu dieksplorasi atau pemain pendukung. Mereka ini adalah orang yang berada di grup selain protagonis, dan sutradaralah yang mengambil bagian dalam psikodrama. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu penonton. Mereka ini adalah orang lain yang tidak terlibat dalam aksi peran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap. Tahap ini merupakan panggung area tempat berlangsungnya
aksi. Berikutnya adalah tahapan proses psikodrama. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase warm up atau pemanasan. Dalam fase ini terdiri dari aktivitas awal yang diperlukan untuk peningkatan bertahap keterlibatan dan spontanitas untuk memunculkan rasa percaya dan aman, kemudian penerimaan terhadap intuisi, gambaran, perasaan, lalu elemen kesenangan, serta kemauan untuk mengambil resiko dan terlibat dalam perilaku baru. Terus yang kedua yaitu fase tindakan. Fase ini mencakup pemberlakuan dan pengerjaan masa lalu maupun saat ini yang diantisipasi untuk membantu mengeluarkan perasaan, pikiran dan juga sikap. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir fase berbagi dan pembahasan. Dalam hal ini psikodrama melibatkan berbagi dan diskusi. Berbagi itu sendiri yaitu pernyataan tidak menghakimi tentang diri sendiri. Kemudian diskusi itu sendiri yaitu mengenai proses mengikuti kelompok. Selanjutnya yaitu aplikasi teknik terapi dan prosedur. Dalam hal ini psikodrama memiliki teknik khusus yang dirancang untuk mengintensifkan perasaan, memperjelas kebingungan dan keyakinan implisit, meningkatkan wawasan dan kesadaran diri, serta memperhatikan perilaku baru. Yang pertama yaitu presentasi diri, kemudian yang kedua yaitu pertukaran peran, yang ketiga adalah 2 kali lipat, kemudian yang keempat yaitu percakapan seorang diri, kemudian yang kelima yaitu kursi kosong, dan yang keenam adalah teknik cermin, kemudian yang ketujuh adalah proyeksi masa depan, kemudian yang kedelapan itu tokoh sihir, yang selanjutnya kesembilan yaitu ulangan, dan yang terakhir yaitu pelatihan peran. Psikodrama dilakukan dalam belajar kelompok di sekolah. Psikodrama dilakukan dengan multikultural populasi dan evaluasi psikodrama. Yang pertama adalah kontribusi dan kekuatan pendekatan. Yang kedua adalah potensi untuk integrasi dengan pihak lain. Yang ketiga adalah batasan pendekatan. Yang keempat, pelatihan sebagai pengamanan.